Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan kuis ke-14 untuk P3K Guru SD tahun 2021. Bagi yang belum tes, tetap semangat. Dan yang sudah dan belum lolos, masih ada tahap 2. Persiapkan dari sekarang. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal-soal yang terbaru dari saya. Dan bagi yang ingin bergabung di grup Telegram, pembahasan soal-soal, link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, pemberian rangsangan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengolahan data. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, pembuktian. Yang keenam, menarik kesimpulan dan generalisasi. Urutan yang benar sintak dari model pembelajaran Discovery Learning adalah yaitu yang C, 1, 2, 4, 3, 5, 6. Jadi pemberian rangsangan, kemudian pernyataan atau identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data, pembuktian, dan yang terakhir adalah menarik simpulan atau generalisasi. Langkahnya seperti ini. Ada 6 sintak atau 6 langkah kerja. Untuk pemberian rangsang ini aktivitas gurunya, guru memulai kegiatan dengan mengajukan pertanyaan, membaca buku, boleh aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Kalau peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, jadi diharapkan untuk meningkatkan kebingungan peserta didik, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi atau kesimpulan dulu, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Sedangkan pada tahap pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satu dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara. Untuk yang kegiatan peserta didik, permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Yang selanjutnya pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada peserta didik, tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Kemudian pengolahan data processing. Aktivitas guru melakukan bimbingan pada saat peserta didik melakukan pengolahan data. Sedangkan peserta didik, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Dan yang nomor 2 terakhir yaitu pembuktian. Verifikasi bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Sedangkan aktivitas peserta didik yaitu melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif. Dan yang terakhir yaitu menarik simpulan atau generalisasi. Proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama. Ini kegiatan yang dilakukan guru, sedangkan siswa yaitu berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip yang mendasari generalisasi atau mengambil kesimpulan. Soal nomor 2, perhatikan langkah kerja sintak model pembelajaran based learning dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang ketiga, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Urutan yang benar adalah yang C, yaitu 1, 3, 2, 4, 5, yaitu orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk sintak PBL atau Problem Based Learning ini ada 5. Langkah-langkahnya: orientasi peserta didik, guru menyampaikan masalah.
Kalau peserta didiknya, orientasi peserta didik pada masalahnya, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru memastikan setiap anggota memahami tugasnya masing-masing. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data. Peserta didik tentunya melakukan penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Sedangkan aktivitas peserta didik yaitu melakukan presentasi. Soal nomor 3, salah satu teori belajar yang kita kenal adalah teori belajar Ganye. Guru memberikan informasi bahwa pembelajaran yang akan dipelajari mengenai operasi perkalian merupakan contoh konsep 9 kondisi instruksional Ganye, yaitu yang B menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran. Ganye mendefinisikan bahwa belajar terdiri atas objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung meliputi fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Fakta adalah sesuatu yang telah disepakati. Contoh, 5 adalah simbol untuk kata 5. Keterampilan adalah kemampuan siswa dalam berlatih di mana siswa mampu memberikan jawaban yang benar dan tepat. Contoh perkalian dengan jari matika, pengurangan, dan penjumlahan pecahan. Konsep adalah ide yang mampu membuat seseorang mengelompokkan suatu objek. Contoh, konsep segitiga. Prinsip adalah sederetan konsep. Contohnya adalah dua segitiga sama dan sebangun bila dua sisi yang seletak dan sudut apitnya kongruen. Sedangkan objek tidak langsung meliputi belajar mandiri, memecahkan masalah, dan kemampuan menyelidiki. Teori belajar Ganye dapat diterapkan dalam pembelajaran di Indonesia. Untuk jenjang SD, teori Ganye juga dapat diterapkan. Contoh penerapan teori Ganye dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah pengenalan operasi perkalian pada siswa SD kelas rendah dengan menggunakan media yang konkret, misalnya permen, apel, pensil, atau roti. Berdasarkan konsep 9 kondisi instruksional Ganye, maka kita bisa menyusun kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. Ini menggunakan perkalian ini ya. Yang pertama, memelihara perhatian atau mendapat perhatian. Kegiatan di mana guru memberikan stimulus kepada siswa dengan cara meyakinkan siswa bahwa materi pelajaran tersebut sangat penting. Ini supaya siswa bisa fokus. Yang kedua, guru memberitahu siswa akan tujuan pembelajaran, sehingga siswa mengetahui tujuan dari materi pembelajaran yang dipelajari. Contohnya, guru memberikan informasi bahwa pembelajaran yang akan dipelajari mengenai operasi perkalian, apa tujuannya. Itu merupakan memberikan informasi yang akan dipelajari. Jadi tujuannya pembelajaran dibilangkan dulu sama guru. Yang ketiga, mengingat kembali atau mengulas kegiatan pembelajaran sebelumnya. Melakukan atau memberikan pertanyaan tentang materi yang telah diajarkan. Ini jadi seperti persepsi itu ya. Jadi mengingat pembelajaran sebelumnya, karena biasanya pembelajaran sebelumnya itu akan ada kaitannya dengan pembelajaran saat ini. Selanjutnya, memberikan definisi atau stimulus. Dilakukan dengan cara menyajikan materi pembelajaran secara menarik dan menantang, sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Contohnya, guru membagi siswa dalam kelompok kecil dan guru memberikan pertanyaan kemudian dibahas bersama dengan guru. Kemudian menyediakan bimbingan belajar. Guru memberikan bimbingan kepada siswa supaya siswa dapat memahami materi yang dibahas. Dalam proses perhitungan yang diberikan oleh guru, siswa diminta untuk menghitung sambil guru menuliskan hasil di papan. Menunjukkan hasil yang telah dipelajari dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, siswa diminta untuk menyebutkan apa yang telah dipelajari. Memberikan umpan balik, maksudnya memberikan informasi tentang tingkat kebenaran yang telah dicapai. Menilai kinerja yang sudah dilakukan oleh siswa. Ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mengetahui apakah siswa telah benar menguasai materi pembelajaran dengan memberikan soal. Contohnya, memberikan evaluasi ke siswa. Yang terakhir, guru merangsang kemampuan siswa mengenai materi yang sudah dibahas
serta guru mentransfer dengan cara cepat atau rangkuman. Contohnya, guru mengajak siswa untuk memecahkan masalah perkalian dengan metode jari matika. Soal nomor 4, perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, meningkatkan kerjasama menanggulangi perkembangan jumlah penduduk di wilayah ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kerjasama pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, mengurangi masalah kepadatan penduduk dengan mengatur populasi penduduk Asia Tenggara. Yang keempat, menyelenggarakan program pertukaran artis radio atau televisi. Yang kelima, mengembangkan sumber daya manusia ASEAN dengan melakukan kerjasama pengembangan SDM antar negara di Asia Tenggara. Dari pernyataan tersebut, manakah yang merupakan kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan? Jawabannya adalah yang D, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ini 1, meningkatkan kerjasama menanggulangi perkembangan jumlah penduduk di wilayah ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kerjasama pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, memperkenalkan negara-negara anggota melalui sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, mengadakan pekan film dan festival film. Yang kelima, menyelenggarakan program pertukaran acara radio dan televisi antar anggota, menyelenggarakan festival lagu, menyelenggarakan festival seni, dan yang terakhir adalah menyelenggarakan program pertukaran artis radio atau televisi. Soal nomor 5, di bawah ini merupakan peran Indonesia dalam ASEAN di bidang pendidikan kecuali, yaitu sebagai anggota SIMO. Pembahasannya, peran Indonesia dalam ASEAN di bidang pendidikan yaitu menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara di kawasan Asia Tenggara, mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia sebagai anggota SEAMEO. Jadi ini kurang E ya di setelah M ini. Yang keempat, berperan dalam IPTEKIN ASEAN. Yang kelima, berperan dalam ASEAN University Network. Yang keenam, memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketujuh, mengadakan olimpiade bidang pendidikan. Dan yang kedelapan adalah turut serta dalam ACT. Jadi yang bukan adalah sebagai anggota SEAMO, tapi yang benar adalah SEAMEO, SEAMEO. Nomor 6, usaha mempertahankan kemerdekaan terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Salah satunya pertempuran yang terjadi pada 23 Maret 1946 atas perintah Kolonel Tri A.H. Nasution adalah, yaitu yang D, Bandung Lautan Api. Jadi ada banyak beberapa usaha atau pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini ada pertempuran Bojong Kokosan, ini di Sukabumi, 9 Desember 1945. Kemudian pertempuran 5 hari di Semarang, ini 15 sampai 19 Oktober. Kemudian peristiwa 10 November di daerah Surabaya, ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Medan Area ini pada tanggal 10 Desember 1945. Palagan Ambarawa ini di daerah Ambarawa Semarang, 12 sampai 15 Desember 1945. Pertempuran Lengkong di daerah Lengkong Serpong pada 25 Januari 1946. Kemudian Bandung Lautan Api di daerah Bandung pada 23 Maret 1946 atas perintah Kolonel Tri A.H. Nasution. Jadi tadi adalah Bandung Lautan Api. Selanjutnya pertempuran Selat Bali, ini di Selat Bali pada April, dipimpin oleh Kapten Laut Tri Markadi, TRI Markadi. Kemudian pertempuran Margarana, ini 46 juga. Pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan 11 Desember 1946. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang 1 sampai 5 Januari 1947. Pertempuran Laut Cirebon ini pada 7 Januari 1947. Pertempuran Laut Sibolga di Sibolga pada 12 Mei 1947. Agresi Militer 1 pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Pembantaian Rawagede di Rawagede Karawang pada 9 Desember 1947. Kemudian dilanjutkan agresi militer 2, ini tahun 1948. Serangan umum 1 Maret 1949, ini dipimpin oleh Letkol TNI Soeharto. Serangan umum Surakarta ini 7 sampai 10 Agustus 1949. Soal selanjutnya nomor 7, alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik adalah, yaitu yang B, solar cell atau sel surya. Listrik tenaga matahari dibangkitkan oleh komponen yang disebut sel surya atau solar cell, yang besarnya sekitar 10-15 cm persegi.
Komponen ini mengkonversikan energi dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Sel surya merupakan komponen vital yang umumnya terbuat dari bahan semikonduktor. Multikristalin silikon adalah bahan yang paling banyak dipakai dalam industri solar cell. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh satu sel solar sangat kecil. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh sel surya atau solar cell sangat kecil, maka beberapa sel surya harus digabungkan sehingga terbentuklah satuan komponen yang disebut model surya. Jadi itu adalah gabungan dari solar cell, tapi intinya adalah sel suryanya itu. Kalau inverter merupakan pengubah tegangan searah DC dari solar panel menjadi tegangan bolak-balik atau AC untuk mensuplai listrik ke pengguna. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Ini nomor 8 ya. Sebaiknya brokoli dimasak atau direbus dengan air mendidih dalam kondisi setengah matang. Tambahkan garam untuk membunuh kuman, lalu tiriskan sebentar. Siram dengan air dingin. Fungsi air dingin untuk mempertahankan warna dan memperlambat proses pemasakan brokoli. Dalam kondisi seperti ini, brokoli dapat disimpan 2-3 hari dalam lemari pendingin dan aman dikonsumsi. Ide pokok paragraf tersebut adalah yaitu yang A, cara menyimpan brokoli. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf. Jika terdapat pada awal paragraf, biasanya terdapat pada kalimat pertama yang disebut sebagai kalimat utama. Paragraf di atas merupakan jenis paragraf induktif yang memiliki ide pokok di akhir paragraf. Jadi ide pokok paragraf tersebut adalah cara menyimpan brokoli. Soal nomor 9, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Menggumpalkan lemak untuk dicerna. Yang ketiga, membunuh bakteri merugikan. Yang keempat, memproduksi zat yang dibutuhkan tubuh. Yang kelima, membantu fungsi enzim lipase. Dari pernyataan di atas yang merupakan fungsi dari cairan empedu bagi tubuh adalah yaitu yang 2, 3, dan 5, yaitu menggumpalkan lemak untuk dicerna, membunuh bakteri merugikan, dan membantu fungsi enzim lipase. Fungsi cairan empedu bagi tubuh yang pertama membantu kerja enzim pencernaan. Enzim pencernaan dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan dengan pH yang tidak terlalu asam. Sementara itu lambung biasanya sangat asam karena sel-sel lambung memproduksi asam klorida atau HCl untuk membantu pencernaan makanan. Cairan empedu dapat menetralkan lingkungan lambung yang terlalu asam. Ini karena empedu memiliki sifat cenderung basa dengan pH antara 7,5 sampai 8,05. Cara kerjanya adalah dengan menyerap molekul air dan bikarbonat yang ada di sekitarnya. Hal ini menurunkan konsentrasi empedu sehingga membuatnya menjadi lebih encer. Namun pH-nya menjadi lebih basah dibandingkan saat berada dalam kantong empedu. Begitu empedu memasuki lambung, pH-nya yang tinggi membuat pH lambung naik. Dengan pH yang dimilikinya, empedu membantu kinerja enzim pencernaan dengan cara menetralisir lingkungan lambung yang asam. Cairan ini juga menciptakan kondisi basah yang membuat kerja enzim pencernaan menjadi lebih optimal. Yang kedua yaitu menggumpalkan lemak untuk dicerna. Tubuh manusia terdiri dari 70% air. Air dalam sistem pencernaan berfungsi sebagai pelarut zat gizi pada makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Akan tetapi, ada satu zat gizi yang tidak dapat dilarutkan oleh air, yaitu lemak. Lemak dan air baru bisa bercampur dengan bantuan zat pengemulsi atau penggumpal. Sifat pengemulsi semacam ini dimiliki oleh asam empedu. Asam empedu mempunyai permukaan sedemikian rupa yang membuatnya bisa menyatukan lemak dan air. Jadi lemak dari makanan yang Anda makan harus dipecah terlebih dulu oleh empedu. Lemak yang dipecah tersebut lalu berikatan menjadi gumpalan kecil yang merupakan gabungan dari lemak dan air. Gumpalan ini disebut sebagai misel. Yang ketiga, membantu fungsi enzim lipase. Molekul lemak cenderung berkumpul satu sama lain membentuk gumpalan yang lebih besar. Padahal gumpalan besar ini tidak bisa diserap oleh tubuh, maka dari itu enzim lipase harus merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol terlebih dulu. Cairan empedu membantu fungsi enzim lipase dengan membentuk misel, gumpalan lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan ukuran molekul yang lebih kecil seperti ini, enzim lipase bisa memecah lemak dengan lebih baik. Dan yang keempat, membunuh bakteri merugikan. Mikroba seperti bakteri dan parasit yang masuk ke dalam tubuh lewat makanan jumlahnya tidak terhitung. Sifat basa yang dimiliki empedu ternyata menghambat pertumbuhan mikroba. Lingkungan usus yang basah juga membuat bakteri tidak bisa mengeluarkan racunnya.
10 di bawah ini yang merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah yaitu yang E, memutuskan pembubaran partai politik. Jadi yang A sampai C ini adalah wewenangnya MA, sedangkan yang D ini adalah wewenangnya KY, Komisi Yudisial. Ini kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bab 3 pasal 10, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi ini pembubaran partai politik. Kalau yang menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang. Jadi kalau yang konstitusi itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalau ini di bawah undang-undang. Undang-undang kan yang membuat hanya DPR. Cukup sekian penjelasan untuk kuis kompetensi teknis P3K Guru SD yang ke-14. Nantikan kuis-kuis berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa ditonton video yang lain di channel ini. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.